Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Rahmat. Saya mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2018 01030005. Saya di sini akan membagikan sebuah video tentang penggunaan mesin bor duduk sebagai pengganti praktikum mata kuliah perbengkelan yang diampu oleh Bapak Andri Kurniawan. Saya telah melakukan praktikum ini di tempat Bapak Wahyu, bengkel Bapak Wahyu. Nama bengkelnya itu adalah Wahyu Bengkel atau Bengkel Wahyu. Nah, yang terletak di lokasi Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang bor duduk itu sendiri. Bor duduk itu sendiri adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan dalam bidang perbengkelan. Bor ini biasanya digunakan untuk melubangi suatu benda kerja. Nah, bor yang telah saya gunakan ini memiliki spesifikasi, yaitu yang pertama memiliki kapasitas 16 mm dengan daya 375 watt. Selanjutnya itu tentang komponen-komponennya. Komponen-komponennya yang telah saya praktekkan tadi dengan bor yang telah saya praktekkan di bengkel Wahyu itu apa saja. Yang pertama itu ada dudukan. Dudukan ini sebagai penopang seluruh komponen yang ada di bor duduk. Lalu ada juga yaitu tiang. Tiang ini digunakan untuk menyangga seluruh komponen-komponen pada mesin yang terlibat dalam pengemburan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya meja kerja yang digunakan untuk tempat meletakkan benda kerja. Yang keempat itu ada juga mata bornya. Mata bor ini adalah hal penting atau komponen penting yang digunakan dalam proses pengemburan. Nah, mata bor ini memiliki beberapa banyak macamnya diameternya tergantung kita mau menggunakan yang dengan kebutuhan apa gitu. Terus yang kelima itu ada spindle. Spindle ini digunakan untuk mencekam mata bor itu. Terus yang keenam itu ada juga kepala spindle. Kepala spindle itu untuk meletakkan komponen-komponen yang digunakan untuk memutar spindle itu. Nah, ada juga yang ketujuh itu adalah tuas. Tuas ini digunakan untuk menaik turunkan spindle dan mata bor. Nah, jadi kalau kita sudah menyalakan, lalu kita mau menaik turunkan itu gampang. Nah, itu menggunakan tuas. Oke, selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan kekurangan dari bor duduk itu sendiri. Keunggulannya yang pertama itu adalah bor duduk memiliki tingkat presisi yang tinggi. Artinya kita dapat membuat lubang dengan diameter yang kecil. Berbeda dengan bor tangan. Bor tangan itu memiliki tingkat presisi yang kurang baik gitu. Tetapi bor duduk itu sendiri juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu apa? Tidak efektif atau belum dapat memiliki keefektifan yang tinggi. Jadi belum dapat dibawa kemana-mana gitu. Berbeda dengan bor tangan. Bor tangan itu dapat dibawa kemana-mana. Cara kerja pada bor duduk itu sendiri yaitu menggunakan tenaga listrik. Nah, dari kita yang pertama kita menancapkan dulu stekernya ke dalam stop kontak, lalu listrik akan mengalir ke dalam mesin. Lalu kita bisa menekan tombol on untuk menghidupkan mesinnya, lalu akan memutar motoran yang ada di mesin atau yang ada di bor duduk itu sendiri. Nah, motoran itu dapat memutar spindle dan spindle itu juga memutar mata bor. Otomatis kita bisa menggunakannya. Nah, lalu kita bisa menaik turunkan mata bor atau spindle itu dengan menggunakan tuas yang ada di samping gitu. Untuk mematikannya kita bisa langsung menekan tombol off. Engkau racun berbisa
kita akan masuk ke cara memasang mata bor pada bor duduk. Yang pertama kita harus memutar dulu tuh menggunakan kunci pada spindle-nya. Kita memutar untuk mengendorkan atau agar lubang pada spindle itu dapat lebih lebar lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan mata bor ke dalam spindle atau lubang yang ada di bawah spindle. Lalu kita kencangkan spindle itu. Lalu kita bisa memilih nih mata bor yang akan digunakan mau berapa diameternya. Misalkan mau 1 mili atau 2 mili atau berapa mili, itu tergantung kebutuhannya. Kadang roti sing ganu sing posisi anak Pak Dani silang tahun banyak yang kan lo maju kita ya ini 300 so ya 300 terus kan disawer mani kan yang beli mari ngarep dibayar 50 mani ya kan zaman yang masuk Pak Dani kita kan iya kan seneng kayak Pak Dani gitu ya. Ayo Pak Permadi ya gedung si kiri si kaya boy si domong boy Yang Permadi kan bukan gara-gara kerja sebenarnya sekile ya orang sih lagi kayak modalnya nekat sekile mau ya bres bermainnya nah iya mulang kayak nyonggok numpuk sering banget dari kerja saya tadi itu yaitu mengebor logam. Nah, logam yang telah saya bor tadi memiliki hasil sebagai berikut. Jadi saya telah menitikkan atau memberi sebuah tanda di suatu benda kerja, lalu saya itu mengebor di titik tersebut dengan diameter bor itu 5 mm. asal ngekon boy sepatu di X Ibaratnya tak buku. kan ini Bekas Eko. STM nggak nanya Pokoknya longi yo. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada benda kerja, maka kita harus mampu menjadi engineering yang presisi. Artinya kita menempatkan benda kerja tersebut di tempat yang pas gitu, sehingga ketika kita mau ngebor itu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan.